partisipannya sudah lumayan banyak, maka saya akan memulai presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok L akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika sains dan teknologi. Next, Mbak. Anggota kelompok kami yang pertama ada Wardah Nabila Hanum dengan NIM 2002 1010 4. Saya sendiri Intan Ainisa dengan NIM 2002 1010 40 80. Yang ketiga ada Rizky Diana Sari dengan NIM 2002 1010 40 81. Next. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang pengertian etika sains dan teknologi. Yang kedua ada teori-teori etika. Yang keempat ada fungsi dan dampak sains dan teknologi di kehidupan. Yang kelima ada perilaku ilmuwan berdasarkan etika sains dan teknologi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian etika, sains, dan teknologi. Pengertian etika. Istilah etika atau etik berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa makna yang dapat dipakai untuk kata etika. Di antaranya disebutkan bahwa etika adalah sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Selain itu, etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. Next. Etika seringkali berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Kata-kata etika, etik, dan moral merujuk ke persoalan baik buruk, lurus bengkok, benar salah, dan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran praktek tidak lagi disebabkan oleh faktor yang bersifat di luar kendali manusia, diakibatkan oleh semakin kurangnya pemahaman etika yang melandasi perilaku manusia. Next. Kemudian pengertian sains. Dari sudut bahasa, sains berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata scientia, artinya pengetahuan. Tetapi pernyataan tersebut terlalu luas dalam penggunaan sehari-hari. Untuk itu, perlu dimunculkan suatu kajian etimologi lainnya. Para ahli memandang batasan etimologis yang tepat tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu dengan merujuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasikan secara sistematis. Amin tahun 2002 mendefinisikan sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, menurut James Conrad dalam Holton dan Rowell,
tahun 2000 mendefinisikan sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan antara satu sama lain yang tumbuh sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba lebih lanjut. Kemudian menurut senada dengan Conan, Fisher tahun 2003 mengartikan sains sebagai suatu dengan menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada pengamatan dengan penuh ketelitian. Next. Kemudian pengertian teknologi. Kata teknologi secara harfiah berasal dari kata bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun. Menurut Roger tahun 1980, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Kemudian menurut Jacques Ellul tahun 1967 mengartikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Dan menurut Iskandar Ali Syahbana tahun 1900 telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi meskipun istilah teknologi belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari kata dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi itu sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Next. Selanjutnya yaitu teori etika. Yang pertama yaitu etika teleologis atau utilitarianisme. Menurut teori etika teleologis konsekuensialis, suatu keputusan atau tindakan dianggap benar secara etis atau bermoral jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan hasil positif. Yang kedua yaitu egoisme dan hedonisme. Jika utilitarianisme mengukur baik atau buruknya suatu tindakan atau keputusan berdasarkan kegunaan, kepentingan, atau kesenangan, jumlah besar orang yang terkena oleh suatu tindakan atau keputusan, etika egoisme justru ingin mereduksi tujuan tindakan atau keputusan demi kepentingan diri sendiri, tanpa perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Hedonisme merupakan teori etika yang dekat dengan etika egoisme, karena hedonisme pun memfokuskan diri pada kebahagiaan atau kesenangan pribadi. Yang ketiga yaitu etika non-konsekuensialis atau deontologi, yang menilai etikalitas suatu tindakan atau putusan berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani deon atau kewajiban dan logos atau ilmu. Menurut prinsip deontologi secara etis dibenarkan bukan atas dasar hasil positif atau ditolak bukan atas dasar dampak negatif yang diperoleh melainkan atas dasar motivasi pembuat keputusan atau tindakan tersebut, yakni memenuhi apa yang dipahami sebagai kewajibannya. Kemudian, etika keutamaan atau kebajikan. Keutamaan atau kebajikan memfokuskan moralitas pada karakter moral pembuat keputusan. Karakter moral dapat dibentuk melalui pendidikan moral. Kemudian, etika kesetaraan dan keadilan sebagai kewajaran.
Etika keadilan bisa dianggap sebagai penengah antara etika utilitarianisme dan etika deontologi, karena etika keadilan menekankan manfaat dan beban berdasarkan alasan yang rasional. Selanjutnya adalah hubungan sains dan teknologi. Pada hakikatnya, sains merupakan sebuah produk dan proses. Sains melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi menunjang perkembangan sains. Pada umumnya, sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh penjelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia. Sains dan teknologi ini saling berhubungan erat karena ilmu pengetahuan memungkinkan manusia untuk mengembangkan teknologi. Tanpa ilmu, tak mungkin teknologi dapat berkembang, dan tanpa ilmu ataupun teori, kita tidak dapat mengembangkan teknologi. Sains dan juga teknologi merupakan suatu kesatuan. Tanpa disadari, pada saat ini, hampir semua kegiatan manusia di segala umur memerlukan bantuan teknologi informasi. Seperti halnya kita saat ini, yang memanfaatkan teknologi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Next. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan dampak sains dan teknologi di kehidupan. Sains timbul dari rasa ingin tahu melalui pengamatan dan pengalaman yang dilakukan, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan ini kemudian akan menjadi ilmu pengetahuan ketika pengetahuan tersebut bersifat kumulatif, logis, objektif, metodik, dan sistematik. Prabowo tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu fungsi sains dan teknologi bagi manusia adalah sebagai sarana bagi kehidupan manusia, yakni untuk membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif. Berikut adalah fungsi dan dampak sains dan teknologi di kehidupan. Yang pertama, pada bidang informasi dan komunikasi, kita akan lebih cepat mendapat informasi yang akurat dan cepat di bumi dari bagian manapun melalui internet. Yang kedua, pada bidang ekonomi, akan meningkatnya perekonomian karena konsumen bisa berbelanja melalui website ataupun berbelanja online. Hal ini mempermudah konsumen. Dan yang ketiga, dampak negatif dari perkembangan iptek, seperti timbulnya tindak kejahatan melalui jaringan internet atau cybercrime. Baik, saya lanjutkan contoh penerapan etika sains dan teknologi dalam kehidupan. Sebagai contoh penerapan etika sains dan teknologi dalam kehidupan adalah temuan dan intervensi teknologi dan sarana produksi pertanian dalam bidang pertanian seperti yang diterapkan di masa Orde Baru melalui program Revolusi Hijau. Kini telah dirasakan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia telah merusak kesuburan tanah. Penggunaan bibit hibrida telah menyebabkan punahnya berbagai varietas padi dan tanaman pangan lokal.
Meskipun revolusi hijau di bidang pertanian ini terbukti ampuh meningkatkan produksi gandum dan padi, tetapi juga merusak lingkungan dan berbeda dengan model pertanian tradisional sebelumnya yang sangat aktif dan yang sangat peduli terhadap lingkungan. Contoh yang kedua adalah perkembangan pengetahuan tentang cloning atau rekayasa genetika yang diaplikasikan pada manusia. Karena kita ini sebagai manusia memiliki etika, maka rekayasa genetika hanya dilakukan untuk tumbuhan dan hewan dan tidak dianjurkan jika dilakukan oleh manusia. Namun demikian, rekayasa genetika pada manusia yang tidak bersifat total atau cloning sebagian seperti cangkok organ tubuh dalam bidang kedokteran umumnya diperbolehkan. Cloning manusia secara total dapat menghancurkan peradaban manusia. Next. Selanjutnya adalah perilaku ilmuwan yang berdasarkan etika, sains, dan teknologi. Para ilmuwan khususnya di Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, khususnya etika keilmuan menjelaskan bahwa etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harga dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini kemudian diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menurut Abbas Hamami tahun 1996 ada 6 sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan. Yang pertama yaitu tidak ada rasa pamrih atau disinterestedness. Artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua harus bersikap selektif. Artinya suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara menyimpulkan yang satu cukup berbeda, walaupun masing-masing menunjukkan akurasi yang tepat. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dan dengan merasa pasti atau conviction, yang menjelaskan bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, tidak pernah merasa puas. Artinya, ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk terus melakukan riset sebagai aktivitas yang menonjol di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang keenam yaitu memiliki sikap etis atau akhlak. Artinya, ilmuwan selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kami membatasi Sudah selesai? presentasenya. Oh ya, silakan dilanjutkan ya. Pertanyaan.
dari A-nya, yaitu mengapa kita perlu menggunakan etika dalam sains. Etika sains berkaitan erat dengan tanggung jawab kemanusiaan. Pemahaman tentang etika sains merupakan suatu acuan dalam menyikapi perkembangan sains yang kian pesat pada era masyarakat pasca industri. Kemudian, perkembangan iptek telah memberikan dampak yang luas pada perubahan alam dan masyarakat. Dampak yang diharapkan adalah yang bersifat positif, yakni yang pada akhirnya akan membawa pada kesejahteraan seluruh umat manusia. Namun, dimungkinkan juga timbul dampak negatif yang menimbulkan kesengsaraan. Oleh sebab itu, untuk mengeliminasi atau menekankan sekecil mungkin dampak negatif, maka diperlukan etika ilmu pengetahuan atau etika sains. Bagaimana, Mbak Anya? Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Menurut kelompok Anda, bagaimana etika sains generasi milenial saat ini? Etika sains ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat spesifik. Untuk etika umum bagi kita sebagai generasi milenial dan telah mendapatkan ilmu mulai dari jenjang SD sampai saat ini di bangku kuliah. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus memiliki nilai-nilai yang dimana hal itu dapat dan yang mana kita tidak boleh terpengaruh oleh sistem budaya, sistem politik, sistem tradisi, atau apa saja yang hendak menyimpangkan tujuan ilmu yang telah kita peroleh. Jadi kita harus berpegang teguh pada apa yang telah kita peroleh di bangku kuliah, ataupun apa yang kita percayai dan kita dapatkan, serta kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya etika sains yang telah kita terapkan, maka kita tidak akan takut terhadap perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin tahun semakin cepat perkembangannya. Lalu kita juga harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih dan kita terapkan dalam menerapkan etika sains tersebut. Bagaimana Mbak Rizka? Jayati yang bertanya bagaimana peran etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjadi manusia secara utuh, maka tidak cukup dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu pengetahuan dan kehidupan. Apabila manusia sudah jauh dari nilai-nilai kehidupan, maka kehidupan ini akan terasa kering dan hampa. Oleh karena itu, ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia harus tidak mengabaikan nilai-nilai kehidupan dan keluhuran. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima?
menurut kelompok kalian. Sebenarnya contoh dari etika sains sudah dijelaskan tadi, seperti halnya perkembangan pengetahuan tentang cloning atau rekayasa genetika yang diaplikasikan pada manusia. Karena manusia ini memiliki etika, hanya diperoleh untuk tumbuhan dan hewan dan tidak dianjurkan jika dilakukan untuk manusia. Namun demikian, rekayasa genetika pada manusia yang tidak bersifat total atau cloning sebagian seperti cangkok organ tubuh dalam bidang kedokteran ini biasanya dilakukan. Seperti itu, Mbak Vero. Apakah bisa diterima? Baik, karena ada kolom chat sudah kami jawab, maka kami akan mengakhiri presentasi kali ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.